Salah seorang sahabat berkata, kisahnya pada saat dia lagi adu duel dengan seorang kafir Quraisy, saat aku akan memenggal kepala salah seorang di antara mereka, tiba-tiba kepalanya sudah melayang sendiri, putus sendiri kepalanya. Dan aku menyadari kalau bukan aku yang membunuhnya, padahal aku yang sedang duel sama dia. Baru mau ditebas, kepalanya sudah melayang sendiri. Itu korban malaikat. Seorang sahabat lain berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku sempat mendengar di medan perang suara di antara gemuruh pasukan ini, ada suara yang mengatakan, majulah wahai Haizub. Haizub, ya. Maka kata Nabi SAW, itu suara salah satu malaikat yang memanggil temannya. Ini nama malaikat, gitu kan. Sebagian ulama mengatakan para malaikat ikut berperang di perang Badar yang belum pernah ikut perang secara langsung, baik sebelum atau sudah Badar. Hadir di kancah peperangan iya, tapi ikut membunuh orang kafir itu baru terjadi di Badar saja. Karena itu perintah Allah kepada mereka. Pada saat Hunain, nanti kita bahas di pembebasan kota Mekah, setelah pembebasan kota ada perang Hunain. Malaikat hadir tapi tidak ikut di kancah peperangan. Karena muslimin sudah menang gitu. Ini di perang Badar, Nabi SAW khawatir jangan sampai umatnya dikalahkan peperangan pertama ini. Maka Allah melibatkan para malaikat. Ada seorang sahabat orang asli Badui namanya Khabbab bin Alham. Khabbab bin Alham radhiyallahu anhu, dia cerita, dia rupanya waktu itu sedang tidur di atas pohon kurma. Dia naik di atas pohon kurma, di atas dia duduk, dia baring-baring. Ya. Dia dari jauh dia lihat peperangan. Dia nggak tahu kalau tadi ada peperangan nih. Dari jauh dia lihat peperangan, gitu kan. Maka dia cerita tentang peperangan Badar itu. Dia mengatakan, aku dikejutkan dengan hanya beberapa saat saja, tiba-tiba Quraisy sudah kocar-kacir, kalah semua nih, gitu kan. Karena awal pecikan takbir, muslimin sudah menyerang dan target utamanya adalah masuk surga. Karena Nabi mengatakan kan, kalau masih ingat ada kisah sahabat yang lain yang Nabi mengatakan tidak ada seorang pun dari kalian yang hadir di Badar ini kemudian mati kecuali dia pasti masuk surga. Yang dia mengatakan bakhin, indah sekali Rasulullah. Berarti semuanya dijamin masuk surga nih di Badar. Maka mereka semua kejar surga. Karena sahabat ini bilang, ya Rasulullah, apakah saya tinggal maju melawan Quraisy, ditusuk, mati, masuk surga, luasnya seluas langit dan bumi, mana lainnya diampuni semua dosaku, segala macam. Kata Nabi SAW, iya. Itu sebabnya saya mengatakan bakhin ya Rasulullah. Jadi semua sahabat itu menyerang, ngejar itu. Bagaimana mati? Ditambah lagi, pada saat serangan Mu'adz tadi dan Auf bin Afra, radhiyallahu anhu ajma'in, ini luar biasa, makin mengocar-ngacirkan itu. Maka kata Khabbab bin Alham radhiyallahu anhu, aku dikejutkan, belum pernah dia lihat peperangan seperti itu. Biasanya peperangan itu berjam-jam, berhari-hari baru selesai. Ini baru beberapa saat sudah kocar-kacir Quraisy. Aku berkata, demi Allah, sungguh aku belum pernah melihat keajaiban seperti hari ini. Jumlah dan kekuatan lebih besar, berlarian seperti wanita. Begitu bahasanya dia ya. Khabbab bin Alham ini teman-teman, waktu itu dia bicara ini belum masuk Islam. Belum masuk Islam, dia masih dalam keadaan kafir. Seorang badui, nggak ada hubungannya dengan peperangan ini, tidak ngerti agama Islam, tidak ngerti apa-apa. Pada satu waktu di perang Ahzab, nanti kita bahas perang Ahzab ya. Perang Ahzab ini disebutkan dalam Al-Quran surah nomor 33, namanya surah Ahzab juga. Nanti ada bahasan sendiri. Setelah perang Ahzab, Khabbab bin Alham ini datang masuk Islam ke Madinah. Dia mulai dengar apa itu Islam, lalu dia masuk Islam. Waktu dia masuk dalam kota Madinah, sebelum syahadat, dia baru dengar sama teman-temannya Islam itu ada. Dia mau datang masuk Islam, tapi sebelum dia syahadat, waktu dia memasuki Madinah, dia coba mengumpulkan informasi lebih banyak tentang Islam, sampai akhirnya dia menemui Nabi SAW. Yang membuat dia lebih yakin syahadat, perkataan Nabi begini, wahai Khabbab, bukankah kamu sempat menyaksikan perang Badar? Perang Badar di tahun 2 Hijriah. Perang Ahzab di tahun 5, 3 tahun yang lalu. Bukankah kau menyaksikan perang Badar dan kau sempat di atas pohon kurmamu berkata, kan dia sendiri nih, nggak ada yang ucapin, dia sendiri. Lalu dia mengatakan, aku dikejutkan dengan beberapa saat saja, tiba-tiba Quraisy sudah kocar-kacir. Aku berkata, demi Allah, sungguh aku belum pernah melihat keajaiban seperti hari ini, jumlah dan kekuatan lebih besar, berlarian seperti wanita. Kata Khabbab waktu dengar itu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini luar biasa ini. Perkataan yang dia ucapkan 3 tahun lalu tidak ada yang dengar kecuali dia, Nabi ulangi persis letter-let yang dia ucapkan, gitu kan. Kata dia, demi Allah, aku belum pernah menceritakannya pada siapapun semenjak kejadian tersebut sampai hari ini, dan Anda bisa mengetahuinya
apa yang telah aku ceritakan dengan diriku sendiri beberapa tahun yang lalu. Ini menandakan memang Anda adalah seorang Nabi. Maka waktu itu makin memperkuat semangat sahabat untuk meyakini risalah Nabi SAW. Mereka sudah sangat yakin, tapi kejadian ini Allah sengaja buat terjadi. Salah satu tawanan dari kaum musyrikin adalah paman Nabi SAW, Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib. Ini pernah kita ceritakan, kalau masih ingat ada seorang sahabat namanya Huzaifah bin Yaman, yang kata Nabi SAW, kalau kalian bertemu dengan Abbas bin Abdul Muttalib, jangan bunuh. Muslimin tidak boleh bunuh. Apa kata Huzaifah? Huzaifah ini kebetulan ada kerabatnya dibunuh oleh orang Quraisy. Dia bilang, demi Allah, kerabat-kerabat kami dibunuh oleh orang-orang Quraisy, lalu kami bertemu dengan Abbas, kami enggak membunuhnya, maka saya akan penggal lehernya kalau saya temui. Nabi SAW waktu dengar, Nabi mengatakan, hai Umar, ada Umar sebelahnya, ya, hai Umar, apa kau biarkan paman Nabimu akan dibunuh sementara Nabimu sudah ucapkan itu? Karena ini kan keadaan kancah peperangan berbeda dengan keadaan kita kayak sekarang lagi tenang begini ya. Lagi berkecamuk, darah tumpah, keluarganya mati depan matanya, memang dia terbawa dengan arus itu. Kata Umar, ya Rasulullah, sederhana, perintahkan saya tebas lehernya Huzaifah. Munafikin, selesai urusan. Kata Nabi SAW, jangan, biarkan dia. Huzaifah pun berkata, setelah selesai peperangan, dia bilang, saya tidak tahu kenapa saya ucapkan kalimat itu, dan saya terus menyesal kenapa saya ucapkan kalimat itu, dan saya merasa ini harus dibalas dengan ibadah yang sangat besar, mati syahid di jalan Allah. Seperti itulah kurang lebih, dia merasa menyesal. Yang jelas, Abbas bin Abdul Muttalib kenapa dilarang dibunuh oleh Nabi SAW? Bukan cuma sekedar paman Nabi, karena dia keluar dari Mekah itu karena berat saja, bukan dia mau merangi Allah dan Rasulnya, dia kena terpaksa saja. Dan dia memang, Abbas berharap waktu itu jadi tawanan saja, jadi dia bisa berkumpul dengan Nabi SAW. Karena dia kalau keluar dari Mekah masuk Islam, dianggap dia adalah orang yang begini begitu dan menghinakan kaumnya. Nabi tahu masalah itu. Yang menawan Abbas ini teman-teman, orang yang postur tubuhnya mirip Umar bin Khattab, tinggi besar. Umar bin Khattab cirinya kalau duduk di atas kuda kakinya sampai di tanah, ya, 2 meter sekian. Abbas juga tinggi besar.